Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar anak-anak semua? Sehat? Sehat, Pak. Oke, bagus. Semua udah makan? Udah sarapan? Mandi? Udah, Pak. Oke. Sini siapa ketua kelas? Saya, Pak. Oh, oke. Ketua kelas, tolong disiapkan dulu ya. Doa nyanyi ya. Nah, siapkan lah. Syukur. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Dimulai. Berdoa selesai. Syukur. Teman-teman semua, marilah kita menyanyikan lagu tradisi yaitu satu nusa satu bangsa. Satu, dua, tiga. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Pusaka. Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ayo kita semua. Oke. Duduk lah. Ya, duduk lah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak absen terlebih dahulu ya. Siapa di sini yang tidak datang? Semua ya. Bagus. Kita masuk tema 4. Subtema. Ya, subtema. Subtema 3 tentang kewajiban dan hakku dalam bertetangga, yaitu pembelajaran kelima. Kita mulai aja ya. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan? Punya? Oke, kucing, lembu, ayam, ikan. Oke. Berarti punya ya, punya hewan peliharaan ya. Oke, buka di halaman 124 dulu. Sudah? Kita baca sama-sama ya. Bapak tulis ya. Ibu Siti sedang membersihkan teras di depan rumahnya. Lantai tampak kotor dan berbau tidak sedap. Ada kotoran apa di situ di lantainya? Ada kotoran ayam. Sejak pagi sudah 3 kali Ibu Siti membersihkan teras rumahnya. Keluarga Siti tidak memelihara ayam, tetapi ayam tetangga yang sering masuk ke rumah Siti. Ayam itu juga masuk ke rumah yang lain. Jika kita memiliki hewan peliharaan, apa yang harus kita lakukan? Kita apa? Kita wajib menjaganya dengan baik. Hewan peliharaan dijaga dengan baik supaya apa? Supaya agar apabila kita memiliki hewan peliharaan, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. Lalu yang kedua, apa yang kita baca sama-sama? Yang kedua,
memberi makan dan minum dengan teratur. Oke, yang ketiga, menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan. Yang keempat apa? Secara teratur. Oke, berarti ada 4 cara untuk memelihara hewan. Oke, hewan peliharaan yang dijaga dengan baik membuat lingkungan kita menjadi nyaman. Oke, udah. Coba kita ulang dulu. Ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk menjaga hewan. Baca yang pertama. Siapa mau? Baca. Nah, apa yang pertama? Jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. Yang kedua, siapa? Kamu. Nah, baca. Memberi makan dan minum. Yang kuat dah, yang kuat. Yang kuat, yang kuat. Yang biar kawan-kawan yang lain yang dengar. Memberi makan dan minum dan teratur. Yang ketiga, siapa yang mau? Nah, baca yang kuat ya. Tiga, menyediakan kandang untuk hewan peliharaan. Yang keempat, baca yang kuat. Membersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Oke, berarti ada 4 kan? 4 cara kan untuk menjaga hewan peliharaan. Baik, kita lanjut ya. Amati teks tentang masalah hewan peliharaan. Temukan kalimat penyelesaian masalah tersebut. Tulislah kalimat penyelesaian masalah pada teks. Ada yang tahu? 1 sampai 4 itu isi dalam teksnya. Ada yang tahu nggak? Belum? Oke, Bapak jelaskan ya. Perhatikan ya. Nanti Bapak tanya lagi balik ya. Oke, yang pertama itu jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. Maksudnya apa, Pak? Oke, maksudnya kita tidak boleh membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di lingkungan rumah tetangga. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, memberi makan dan minum yang cukup dengan teratur. Oke, maksudnya apa, Pak? Maksudnya hewan peliharaan harus diberi makan supaya dapat berkembang dengan baik. Ya, paham yang sampai itu? Paham. Oke, yang ketiga, menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya hewan peliharaan harus memiliki kandang sebagai tempat tinggal. Dan satu lagi yang keempat, membersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Oke, maksudnya apa, Pak? Maksudnya hewan yang kita pelihara harus dibersihkan, misalnya dengan cara memandikan hewan. Oke, udah Bapak jelaskan 1 sampai 4. Udah? Paham? Oke, Bapak tanya satu-satu ya. Nah, siapa yang mau menjawab nomor 1? Oke, ya jawab. Jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. Maksudnya apa? Maksudnya kita tidak boleh membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di lingkungan rumah tetangga. Oke, itu untuk yang ke 1. Paham ya? Yang kedua siapa? Nah, Memberi makan dan minum yang cukup teratur. ya. Maksudnya? Maksudnya hewan peliharaan harus dipelihara supaya dapat berkembang dengan baik. Nah, yang ketiga Bapak kunci aja dulu ya. Ajam. Keras. Kuat Ajam. Menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan. Maksudnya hewan peliharaan harus memiliki kandang sebagai tempat tinggal. Oke. Yang keempat siapa? Nah, baca. Membersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Maksudnya hewan yang kita pelihara harus dibersihkan, misalnya dengan cara memandikan hewan. Oke, berarti sudah paham ya 1 sampai 4 itu ya. Tentang apa tadi tuh? Tentang masalah hewan peliharaan. Oke,
Nah, maksudnya supaya kita tidak yang kedua, baca yuk sama-sama. Oke, yang ketiga, menyediakan untuk hewan peliharaan. Nah, yang keempat apa? Oke, baik. Semua dah paham ya? Oke. Selanjutnya, ayo bercerita di halaman 126. Nah, ayo bercerita. Setiap orang wajib menjaga kenyamanan lingkungan. Apabila kita memiliki hewan peliharaan, ada kewajiban yang harus dilakukan. Sudah kita bahas tadi kan, kewajiban yang harus dilakukan kan? Apakah kamu memiliki hewan peliharaan seperti gambar di bawah ini? Punya? Punya. Nah, ada yang nggak punya anjing ya? Enggak, Pak. Belum dalam? Ada? Enggak. Tapi yang punya ikan, kucing, dan ceritakan pengalamanmu di depan kelas tentang memelihara hewan peliharaan. Ceritakan juga kewajiban kita jika memiliki hewan peliharaan. Kalian punya hewan apa di rumah? Kucing. Dulu kucing ya. Kita bantu kucing. Bagaimana cara kalian memelihara hewan kucing itu? Apa aja? Memberi makan dan minum secara. Oke. Terus apa lagi? Memberikan kandang kucing itu. Ya, memberikan kandang kucing tersebut. Tapi kalau diberi kandang dibersihkan. Supaya apa? Supaya sehat dan bersih. Oke. Berapa lagi? Memandikan kucing. Kalian mandikan kucing kalian? Iya. Terus, oke. Kalau ikan, ada punya ikan? Punya ikan? Nah, kita bahas aja memelihara ikan gimana? Mengasih makan. Oke, tetap kita kasih makan secara teratur supaya dapat berkembang dengan baik. Oke, apa lagi? Membersihkan tempat tinggalnya. Oke, ayam ini apa? Sama memberi makan juga kan? Secara teratur. Dari pagi hingga sore kita lepaskan dia kan? Dan malam kita balikkan ke kandang. Oke. Jadi Bapak ceritakan lah ya, cerita Bapak tentang kucing. Oke. Bapak memiliki seekor kucing. Kucing Bapak namanya Pusi. Cantik kan namanya kan? Setiap hari Bapak merawat kucing. Kucing Bapak rawat setiap hari supaya sehat dan bersih. Setiap hari Bapak memberi makan kucing Bapak secara rutin dan teratur. Seminggu sekali Bapak juga memandikan kucing Bapak supaya dia tetap bersih, sehat dan bersih. Kucing Bapak juga mempunyai kandang untuk tidur. Kucing Bapak mempunyai kandang untuk tidur ya. Oke, kandang kucing Bapak selalu dibersihkan. Supaya apa? Supaya apa dibersihkan? Supaya Bapak yang bernama Pusi tetap rapi dan bersih. Dan Bapak merawat hewan peliharaan adalah kewajiban kita. Kewajiban kita kan memelihara hewan tersebut ya kan?
Oke, berarti tidak paham ya tentang hak dan kewajiban memelihara hewan? Baik, kalau begitu tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, sampai sini materi yang dapat disampaikan tentang hak dan kewajiban dalam bertetangga, yaitu tentang apa? Menjaga hewan peliharaan. Apabila ada perkataan Bapak yang salah, mohonlah dimaafkan. Maaf. Oke, dan Bapak sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.